Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Alhamdulillah, hadirin jamaah kajian ngasuh rahimakumullah. Pada sore hari ini kita bertemu kembali di channel ini dan berada di program kajian ngasuh ngaji sore. Maka tema kita pada sore hari ini ialah visi misi berkeluarga. Melanjutkan di pertemuan kemarin bahwasanya ketika berkeluarga kita memaksimalkan keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sekarang rahimakumullah, apa seharusnya visi dan misi yang harus dimiliki oleh keluarga itu? Kenapa ini menjadi penting? Karena segala sesuatu apabila tidak dilandasi dengan visi dan misi, maka tidak akan mungkin terarah. Dengan adanya visi dan misi, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang terarah. Dengan itu kita tahu berkeluarga ini untuk apa. Maka rahimakumullah, yang pertama ialah visinya apa ini? Tentu visi secara umum setiap muslim, baik dia berkeluarga atau tidak, itu ialah bagaimana menjalani apa yang dilakukan segalanya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan landasan takwa. Begitu juga ketika berkeluarga, maka hendaknya berkeluarga itu harus dilandasi dengan ketakwaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ada 7 golongan yang mana kelak di hari kiamat akan diberi naung-naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada naungan, maksudnya di padang mahsyar. 7 golongan ini di padang mahsyar itu akan mendapatkan naungan, yang lainnya tidak. Salah satunya ialah seseorang yang mencintai seseorang, mencintai orang lain, itu berpisahnya karena Allah dan berkumpulnya pun juga karena Allah. Lah, ini kalau kita aplikasikan dalam keluarga, maka visi utama kita ini dalam berkeluarga itu ialah menjalankan ketakwaan. Berkumpulnya keluarga itu ya karena Allah, berpisahnya misalkan dalam kematian pun itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu konsep pertama, yaitu harus dilandasi dengan rasa takwa. Lantas hadirin rahimakumullah, apa itu takwa? Takwa itu ialah memiliki 2 konsep. Takwa itu meninggalkan dan melakukan. Meninggalkan apa? Meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berkeluarga, larangannya apa? Misalkan tidak boleh seseorang laki-laki itu memukul istrinya tanpa sebab. Nah, maka itu larangan, harus dijauhi. Itu namanya takwa. Maka perintahnya apa? Misalkan nih, keluarga itu harus saling tolong membantu dalam kebaikan. Sebagaimana yang saya sebutkan di episode pertama itu, bahwasanya seorang perempuan istri kalau sudah bangun maka membangunkan suaminya untuk sholat. Sebaliknya, kalau ada suami yang sudah bangun membangunkan istrinya untuk sholat, lah itu bentuk ketakwaan. Nah, ini visi yang pertama. Kemudian, hadirin, kalau misalkan sudah beberapa saat gitu ya berkeluarga, maka mungkin akan ada pengkategorian. Ada yang keluarga baru, ada yang keluarga menengah, ada yang keluarga yang sudah lama gitu ya. Maka bagaimana visi misi atau misinya sekarang? Misinya dalam keluarga itu apa? Kalau visinya kan jelas, yaitu takwa tadi. Misinya bagaimana? Bagi keluarga muda untuk mencapai takwa itu, yang pertama harus sabar dulu. Gitu. Mengapa? Karena keluarga muda itu ialah keluarga yang baru menggabungkan 2 keluarga besar, 2 kepala yang berbeda, 2 kebiasaan yang berbeda, dan segala hal yang latar belakangnya berbeda. Tentu pertama kali menikah itu akan mendapati hal-hal yang mungkin dirasa aneh itu. Kok pasangan saya seperti ini? Kok suami saya seperti ini? Kok istri saya seperti ini? Nah, maka konsep yang pertama, misi yang pertama, yaitu harus sabar dulu itu untuk keluarga baru. Gitu. Kemudian yang kedua, hadirin, yaitu belajar. Mengapa gitu? Karena baru pertama. Hari pertama harus banyak-banyak belajar, menyadari bahwasanya setiap langkah ketika dia itu mengalami
baik buruknya pernikahan itu ialah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, harus percaya dengan takdir. Ini penting sekali, terutama bagi keluarga muda. Kenapa kok keluarga muda itu harus meyakini yang namanya takdir? Karena seperti ini, keluarga muda itu biasanya akan diuji dengan perekonomian pertama. Perekonomian, karena belum begitu stabil biasanya seperti itu, atau ujian-ujian yang lain. Ketika ada ujian seperti itu, maka harus percaya bahwasanya ini takdir. Misalkan diuji dengan ekonomi, harus percaya ujian ekonomi itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau percaya itu takdir, maka dia tidak akan mudah untuk menghujat Allah Subhanahu wa taala atau merasa putus asa dengan takdir tersebut. Nah, ini 3 prinsip yang harus dimiliki oleh keluarga yang masih muda, yaitu sabar, kemudian belajar, kemudian percaya dengan takdir. Ini keluarga yang tengah-tengah. Lantas, bagaimana untuk keluarga yang tengah-tengah? Maka keluarga yang sudah tengah-tengah biasanya sudah punya anak, sudah sedikit mapan gitu ya. Ketika itu mindsetnya harus segera ditata, yaitu bagaimana menanamkan, mendidik anak, keluarga dan seterusnya itu untuk investasi akhirat. Kalau misalkan anak sudah mulai sekolah, maka sekolahkan di sekolah-sekolahan yang memang berlandaskan Islam. Kemudian kalau memiliki harta, harus diusahakan sedikit demi sedikit untuk diinvestasikan untuk akhirat, diwakafkan, disedekahkan, kalau perlu sudah sampai nisab dizakati, itu investasi akhirat. Dan dari seluruh investasi ini yang paling luar biasa bagi keluarga, dalam catatan bagi keluarga, ialah anak. Kenapa? Karena waladun solihun yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tua, itu satu investasi yang tidak akan terputus meskipun orang tuanya sudah meninggal. Maka anak harus jadi prioritas utama pendidikan, itu investasi akhirat bagi keluarga yang tengah-tengah. Kemudian keluarga yang akhir sudah senja, bagaimana? Ketika keluarga seperti itu, maka harus banyak-banyak bertawakal. Maksudnya tawakal bagaimana? Gitu. Karena kalau sejak kecil sudah kita didik anak, misalkan anak kecil sudah kita didik, sudah kita sekolahkan ke sekolah Islam. Nah, nanti ketika sudah dewasa itu sudah bukan tanggungan keluarga lagi, apalagi kalau sudah balik itu. Maka orang tua sudah tawakal saja, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir bagi yang sudah senja ialah banyak-banyak melaksanakan ibadah ekstra, terutama mengajak suami dan istri untuk beribadah bersama-sama, tahajud bersama-sama, tadarus bersama-sama, tilawah bersama-sama, dan lain sebagainya. Semoga dengan itu semuanya kita bisa menjadi orang yang mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada pertanyaan, bagaimana bagi orang yang mau berkeluarga? Nah, ini menarik. Kalau bagi orang yang mau berkeluarga, biasanya yang paling dipusingkan ialah memilih pasangan. Gampang sebenarnya dalam memilih pasangan. Ambil saja prinsipnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha. Karena hartanya, karena cantiknya, karena kedudukannya. Biasanya seperti itu. Tapi Rasul mengatakan fakhtar bidatiddin taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama, insya Allah kamu akan sukses. Nah, gitu. Maka kesuksesan dalam beragama itu bukan dalam menikah itu bukan ketika seseorang berhasil menikahi orang perempuan yang memiliki harta banyak, bukan itu. Ketika berhasil menikahi perempuan yang cantik sekali, bukan itu. Bukan juga ketika berhasil menikahi seorang perempuan anaknya pembesar, bukan seperti itu. Tapi apa? Ketika semuanya dilandaskan dengan agama. Ketika semuanya dilandaskan dengan agama, insya Allah enak menjalani keluarga itu. Naik turunnya keluarga itu akan dilandasi dengan agama. Oh, ini saya sedang kesusahan, memang takdirnya seperti ini. Oh, ini sedang saya dapat nikmat, maka harus sedekahkan. Itu apabila suami dan istri dilandasi dengan keagamaan. Nah, apabila memilih istri itu dengan agama, maka dikembalikan kepada kita laki-laki.
kalau mau mencari istri yang agamanya baik, maka laki-lakinya pun harus berusaha menjadi laki-laki yang baik, harus berusaha menjadi laki-laki yang beragama. Itu, maka apabila dua-duanya sudah beragama, insya Allah dengan itu keluarga bisa dilaksanakan dengan baik sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kajian sore hari ini. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.